aja. Lumayan lah pesertanya udah setengah ini dari biasanya. Semoga nanti di tengah-tengah banyak yang menyusul ya. Oke, kita mulai lagi. Ini sesi pertama di minggu ini, hari Selasa sore. Sesi pertama di hari Selasanya. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumbernya namanya Mbak Wening, asalnya berdomisili di Surabaya. Iya. Tapi sebenarnya Mbak Wening ini asalnya Gresik. Madiun. Oh, Madiun, kelahiran Madiun. Sebenarnya kerjanya di Surabaya, tapi tinggalnya di Surabaya Coret, yaitu Gresik. Oke deh, iya. Sehari-hari dosen seni rupa di Universitas Negeri Surabaya. Iya. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Jadi saya harus memperkenalkan dulu Mbak Wening ini dosen seni rupa. Jadi peserta di sini ada satu Mbak yang seni rupa nih Mas, yang di sebelah kiri. Lainnya jurusan lainnya. Sebagai akademisi, wah, kok tepuk tangannya lama ya. Teman-teman di sini dari apa kan? Mereka berbagai, nanti setelah saya perkenalkan Mbak Wening, nanti mereka gantian diminta kenalan ya, Iya. supaya nggak satu sisi aja. Sebagai akademisi, Mbak Wening aktif melakukan riset sekaligus pengabdian masyarakat. Salah satu artikel yang pernah dipublikasikan yaitu kajian semiotika visual pada karya fotografi The Untouchable, karya Eric Ravello di tahun 2022. Mbak Wening, kelahiran 1991, pernah menulis buku yang berjudul Dasar Teknik Seni Kriya di tahun 2021. Sebagai seniman dan peneliti seni rupa, beberapa jurnal ilmiah yang pernah mempublikasikan karyanya Mbak Wening antara lain berjudul Matahari sebagai inspirasi pembuatan perhiasan logam. Oh, jadi tertarik ke pembuatan perhiasan juga ya Mbak? Iya, awal-awalnya tuh kriya. Oke. Akhirnya berkembang lagi. Menarik sekali. Iya. Pada 2017 ada publikasi yang dipublish di seminar ICE, International Conference on Education Innovation, judulnya Mulyono, Education Through Art for Marginal Society. Mungkin nanti akan diterangkan oleh Mbak Wening, sepertinya judulnya menarik nih, membuat penasaran. Silakan, saya sudah memperkenalkan Mbak Wening. Nah, tadi permintaannya Mbak Wening ingin kenalan juga dengan para peserta. Jadi silakan Mbak, dari sebelah mana dulu yang diminta mau kenalan? Oke, aku mau tahu nih, mungkin nama sama hal yang disukai mungkin Dari sebelah sebelah sini aja. sini dulu. Sini. Mikrofonnya udah ada ya? Oke. Atau backgroundnya dari anak Tes, Kena tes, mungkin gitu ya. Tes. Kena. Selamat sore Mbak Wening. Hai. Perkenalkan, nama saya Dias. Saya dari S1 Desain Produk Telkom University. Saya sempat berdomisili di Bandung, terus sempat saya sempat mengikuti beberapa kegiatan seni rupa dengan salah satu wakil rektornya di ISBI, yaitu tentang lukisan tapi bidangnya, dan saat ini saya sedang nganggur saja sambil ikut PK Kota begitu. Terima kasih. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Muhammad Hazik dari Sastra Indonesia di Ponorogo University. Kesukaannya apa ya? Nonton film. Film apa? Film romance tapi yang zaman dulu gitu, Kayak film India gitu. Enggak, kayak gitu. A Walk to Remember, Wow. Nicholas Spark. Tahu nggak A Walk to Remember? Aku mulai Walk to Remember sih. Ya. Aku tahu judulnya. Ya kayak film-film kayak gitu. Oke. Menarik. Baik, Mbak Oning, perkenalkan nama saya Radit Bayu Anggoro.
Saya dari Universitas PGRI Semarang. Kalau jurusannya sih, kalau dia kan sastra Indonesia murni. Kalau saya pendidikannya, Oh, pendidikan. iya, jadi pendidikan. Kalau untuk kesukaan sih sebenarnya baca-baca ya, baca buku dan lain sebagainya. Karena ya nonton film juga sih. Buku iya. genrenya apa? Kalau aku lebih suka ke esai gitu sih Mbak. Hmm, Kalau sekalipun fiksi tapi memang fiksinya aja fiksi yang kayak ada based on riset-riset kayak gitu. oh, oke. Aku juga suka film kayak gitu. Buku kayak gitu. Oke, dan Perkenalkan, nama saya Nila Putri Anggreni, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro, sama seperti Mas Haji. Untuk kesukaan sendiri, saya membaca fiksi gitu, terutama novel dan cerpen. Kemudian saya juga penyuka film dan musik, terutama musik-musik klasik gitu. Beethoven gitu. Beethoven ya, Mozart, Chopin. Oke, selamat sore Mbak Wening. Saya Dewi Lestari. Saya Dewi Lestari dari jurusan Sastra Indonesia juga, seangkatan sama Hazik dari Undip. Ya maaf ya. Saya suka apa ya? Saya suka apa aja sih Mbak? Yang apa ya? Saya suka baca buku, suka nonton film, suka riset juga suka. Suka semua. Apa aja yang pokoknya yang penting saya nggak diem aja gitu. Nonton film diem sih ya, tapi ya ya. Dulu suka lebih suka nonton drakor sih dulu, tapi sekarang kayak mulai ngeksplor film-film Indonesia karena ternyata banyak film Indonesia yang bagus. Apa nih terakhir yang kamu lihat? Film Indonesia? Ya. Budi Pekerti. Budi Pekerti. Oh. Di belakang. Nggak dianggap. Mas, makanya ke depan Mas. Nanti dikira observer loh Mas. Saya Aziz Rahman Ahmadi, panggilannya Aziz. Dari kalau jurusan kuliah pendidikan anak usia dini PG PAUD dari UNES. Lalu kalau kesukaan ngayal, Pak. Oh, ngayal. Ngayal. Ya karena ya ngayal berimajinasi aja. Oh, yang tapi berkhayalnya yang 15 plus atau 5 plus gitu. Ya 18 plus ke atas. Karena iya. Oke. Karena bagiku itu sangat enak mengayal. Contoh saya mengayal tahun ini kan banyak biaya pendidikan yang lagi naik nih. Nah, dari ngayal gimana biar turun ya dari 100 juta jadi balik lagi 25 juta doang IP. Terjadi. Oh, manifesting berarti itu. Ya bukan itu kan ngayal dulu dari ngayal. Iya. Ngayal langsung Iya. gitu. Iya. Oke. Yaudah itu Mbak. Jadi ketika Mbak tadi tanya apa kesukaannya ngayal. Karena baru buka story ada pemberitahuan UNES nggak jadi naikin IP. Oh, alhamdulillah di wingi. Orang itu dari hayalan Bro. Itu dari hayalan ya, gitu Oke. Mbak. Bermimpi itu gratis, pilih yang paling mahal. Oke, perkenalkan nama saya Winatra Wicaksana, dipanggilnya Wicak di sini. Terus dari seni rupa Universitas Negeri Semarang. Kesukaannya ya ilustrasi digital, terus nonton film juga kayak Mas Haji, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau ilustrasi apa stylenya? Kalau saya semi-realis bisa, children illustration juga bisa. Oh, oke. Jadi ya yang pasar lagi suka sekarang lah. Kalau saya Asik. itu. Mic-nya di situ aja di peserta. Boleh dimatiin aja kali kalau belum ada yang ngomong lagi biar nggak feedback. Monggo Mbak. Nah, oke. Semua udah memperkenalkan. So far ada anak bahasa Indonesia, seni rupa, PG PAUD gitu. Nah, kalau saya sendiri tadi terlalu jelimet ya.
ini yang sesuai konteks dari acara ini. Jadi nama asli saya Wening Hesti Nawaruci, nama Instagramnya atau kayak nama panggungnya Wening Nawaruci. Ya kayak digabung aja, cuma digabung aja, Hestinya dikurangin. Gitu, gitu. Nah, saya adalah dosen dan praktisi kolektif gitu. Jadi saya juga punya kolektif yang saya tergabung juga di kolektif yang bernama ASRI. Nanti kita akan kenalan apa itu ASRI gitu. Nah, aku sendiri dosen seni rupa murni gitu, tapi juga mengajar pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelum itu saya juga sempat jadi dosen DKV UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian juga pernah jadi dosen desain produk di Ikado, terus pokoknya di Surabaya gitu. Jadi saya percaya orang itu terus bertumbuh ya. Jadi dari saya mengalir gitu loh. Tadi yang CV ini itu mungkin saya mungkin 7 tahun yang lalu kali ya gitu. Jadi suka kriya, habis itu suka ini gitu. Jadi ya so far aku menyukai sesuatu yang baru dan aku terus mengeksplorasi apa yang bisa gitu. Kemudian saya juga tergabung dalam kolektif ASRI. ASRI itu singkatan dari Art, Society, Rural, and Interconnection yang berfokus pada isu-isu sosial dan lingkungan di Gresik Selatan. Nah, tadi aku ngomong Surabaya coret. Soalnya apa? Di Surabaya, kemudian ini kan Gresik. Ada perpotongan, ada perbatasan kan. Nah, di kecamatanku Menganti itu dekat dengan Surabaya Barat. Kalau Surabaya Barat tuh kalau misalnya Jakarta tuh Jaksel gitu loh, Jakselnya gitu. Jadi mostly orang-orang di Gresik Selatan itu kebanyakan pabrik-pabrik, banyak pabrik. Jadi kita lebih fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan yang terkait dengan urban culture gitu. Nah, Gresik Selatan itu juga merupakan daerah suburban, jadi sangat penting untuk menangkap fenomena hari ini di industrial. Nah, saya selain berprofesi sebagai yang di atas, sebenarnya profesi saya juga ilustrator dan juga tarot reader gitu. Karena tadi kan itu kan ada semiotika. Nah, sebenarnya semiotika itu juga bisa tergambar atau kita bisa baca dari tarot nih, kayak misalnya kayak ini. Bawa nggak ya? Ya, cek-cek kodam. Nah, kayak gini-gini. Fit. Jadi nanti peserta teraktif bisa nih sharing free. Free reading. Free personal reading gitu, tapi nanti aja. Terus apa sih yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Nanti aku akan membahas 8 ini, introduction, kampung, kita mulai dari suburban, tantangannya, praktek artistiknya, kemudian berikut ini. Nah, teman-teman tuh sebenarnya semester berapa sekarang? 4, oke? Oh, udah lulus, ya oke. Nah, yang pertama aku mau ngomongin kampung dulu. Introduction-nya udah ya. Nih. Nah, kita semua tahu apa itu kampung gitu ya, entitas sosial yang kaya akan warisan gitu. Dan kampung juga saat ini terus berkembang gitulah ya. Gitu. Ini kita cepetin aja. Nah, karena Indonesia itu jenis datarannya berbeda-beda, jadi karena kita juga rangkaian gunung api, jadi ada perbedaan, ada klasifikasi secara topologi gitu ya. Misalnya nih, ini ada yang dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir. Nah, apa perbedaannya? Kalau karena saya backgroundnya seni rupa, jadi sebenarnya mata kita itu
menangkap warna itu berbeda-beda. Biasanya orang pesisir itu matanya lebih tajam, jadi apa ya, biasanya lebih suka warna-warna yang cerah dan lain-lain. Kalau orang dataran rendah atau keraton itu suka yang warnanya misalnya batik tuh batik cenderung warnanya klasik, cool tone gitu, seperti itu. Tapi kita nggak akan ngomongin itu dulu ya. Nah ini, aku mengutip modul geografi interaksi keruangan desa dan kota, ini tahun 2019 oleh Kemendikbud. Ada 4 klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama adalah desa tradisional, jadi desa yang benar-benar desa yang mungkin terisolir gitulah ya. Di sini ada nggak yang suka nonton drakor? Tahu Ardal, pernah lihat Ardal Chronicle? Nah, itu kayak itulah gambarannya. Kemudian nomor 2 ada desa swadaya, gitu ya. Desa yang bisa dianggap sebagai desa tertinggal. Nah, kita sebagai akademisi, kita sebagai praktisi atau orang-orang yang apa ya, suka berdiskusi, suka ilmu baru, sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah informasi. Nah, misalnya nih ya, memang saya kutip ini ya, di swadaya ini desa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Desa ini masyarakatnya tetap menjalankan kebiasaan nenek moyang seperti adat istiadat, tradisi, dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Nah, menurut saya ini benar-benar itu ya, opini saya. Jadi kenapa desa seperti ini menjadi desa tertinggal? Kenapa dianggap tertinggal gitu loh? Memang di Kemendikbud sendiri ada program 3T gitu ya, apapun desa tertinggal, terjauh, terluar gitu. Tapi menurut saya desa yang bisa menjalankan swasembada sendiri, bisa profit sendiri, dan bisa mengatur semuanya sendiri, makan seadanya, itu I think is enough for life gitu. Jadi ya memang kalau kita ngomongin teknologi dan teman-temannya, ya memang kalau dari kacamata itu tertinggal. Tapi misalnya nih ya, ada badai matahari, semua listrik mati gitu. Justru desa-desa seperti ini yang akan, ya nggak ada efeknya. Desa-desa kayak gini kan juga nggak terlalu addicted sama listrik gitu kan. Dan menurut saya desa seperti ini justru yang akan survive gitu. Ini ada azan maghrib, kita lanjut aja, oke. Nah, nomor 3 ada desa swakarya. Ini di atasnya desa tadi. Jadi adat istiadat masyarakat tumbuh mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Kemudian yang terakhir ada desa swasembada. Masyarakat ini udah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya untuk kegiatan pembangunan desa. Biasanya desa-desa seperti ini udah melek teknologi, sudah mengalami akulturasi budaya seperti itu. Nah, selanjutnya selain 4 desa tersebut ada juga yang suburban. Jadi dibilang desa ya kabupaten sih gitu, tapi dibilang kota juga enggak gitu. Nah, ini suburban. Jadi biasanya tengah-tengahnya antara kota dan desa gitu. Jadi orang-orang urban ini karena kita nggak bisa bangun pabrik di kota, akhirnya pabrik kan harus dibangun jauh dari pemukiman gitu. Jauh dari pemukiman, tapi kemudian masyarakatnya mulai tinggal di situ, kan otomatis para pegawainya kan juga tinggal di sekitar pabrik itu kan, begitu. Nah, timbullah di situ. Karena urban berarti kan orang-orang yang mungkin bisa aja memang bekerja di situ, atau orang-orang yang tidak tinggal di kota karena biaya tinggal yang mahal atau rumah yang mahal, akhirnya memilih yang pinggir atau paling enggak misalnya Surabaya coret kayak gitulah ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, di Gresik sendiri pun
di Gresik Kota. Jadi rumah saya tuh di Menganti. Misalnya ini Surabaya, ini Gresik Kota, ini Surabaya Kota. Rumah saya tuh di tengah-tengahnya sini. Bukan di tengah juga sih, lebih ke Surabayanya. Jadi kalau di Surabaya pasti mungkin kayak setengah jam, di Gresik Kota bisa 1 jam lebih gitu. Dan jarang juga ke Gresik Kota gitu. Nah, kampung suburban. Jadi saya tuh tinggal di kampung-kampung suburban seperti ini. Jadi wilayah yang ada di pinggiran kota dan memiliki karakter sosial budaya yang khas. Misalnya berada di antara perkotaan, perdesaan. Nah, ternyata di suburban ini juga sebenarnya ada juga plus minusnya gitu. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah yang merantau di situ. Dan ada juga kan warga yang dari dulu tinggal di situ, nenek moyangnya di situ, kemudian udah punya budaya, akhirnya tercampur. Dan mungkin jadi di Gresik Kota pun sebenarnya banyak misalnya kayak banyak diasosiasikan di seni-seni seperti damar kurung. Nanti teman-teman damar kurung apa mungkin bisa di searching ya, damar kurung, kemudian Sunan Giri, tapi itu nggak ada di Gresik Selatan gitu. Sedangkan di Surabaya itu 10 tahun terakhir itu pembangunannya lebih ke barat. Jadi yang di UNESA tuh kebetulan ada di Surabaya Barat gitu. Nah, di Surabaya sendiri kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau di TikTok ya, anak Surabaya Utara itu lebih banyak Maduranya. Kemudian kok Surabaya Barat Crazy Rich kayak gitu. Nah, itu juga ada sub-sub seperti itu gitu. Misalnya di Surabaya Barat sendiri karena aku sebenarnya baru 2019 tinggal di Gresik. Makanya aku join komunitas Asri ini memang karena aku ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang Gresik Selatan. Nah, kalau di Gresik Selatan kan dekatnya Surabaya Barat. Nah, aku tuh lebih berkecimpung di situ karena kerja di situ, fitness di situ, apapun di situ gitu ya. Ada beberapa klasifikasi di situ juga. Jadi misalnya ternyata orang Surabaya yang kaya nomor 1, generasi 1 itu ada di Darmo, daerah Darmo. Yang kedua baru Citraland, yang ketiga baru Bukit Talma, kayak gitu-gitulah. Jadi ada itunya gitu. Ya dibilang kasta ya kasta sih. Gitu. Tapi memang kampung suburban apapun itu, kampung swasembada, kota itu beda-beda tantangan yang dihadapin. Misalnya nih kalau suburban nih urbanisasi gitu ya. Jadi bisa mengikis nilai-nilai budaya dan tradisional ataupun memang daerah-daerah suburban itu belum memiliki memang sudah tidak memiliki apapun kayak gitu, bisa saja. Nah, beda suburban kan beda case. Nah, nanti akan saya jelaskan case-nya ya. Kemudian ada modernisasi ya, gaya hidup yang modern gitu. Kadang anak-anak di Gresik Selatan tuh nggak mau mengakui kalau dia dari Gresik Selatan gitu. Gitu. Iya, tapi aku nggak tahu apa-apa kok. Dan itu di kayak pride gitu loh, nggak tahu sih. Gitu. Kemudian perubahan demografis gitu, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya, terus komposisi sosialnya gitu. Nah, kebanyakan di tempatku itu memang kenapa aku beli rumah di situ ya karena rumah di Surabaya udah gak affordable lagi untuk dibeli gitulah ya. Gitu. Nah, kemudian praktik artistik dan proses kreatif ini ya. Jadi praktik kreatif artistik saat ini akan lebih seru atau akan lebih bisa berdampak apabila kita melibatkan komunitas di kampung suburban. Jadi di komunitas itu. Jadi kita nggak semena-mena, halo aku di sini bikin sesuatu atau apa. Akan lebih baik kalau misalnya karya kita berdampak untuk lingkungan tersebut gitu. Nah, bisa menggabungkan karya seni tradisional dan kontemporer, kemudian ada festival budaya suburban, pendidikan seni dan lain sebagainya. Nah, yang saya jelaskan itu tertuang di Asri gitu.
Nah, Asri sendiri ini ada webnya ya. Eh, Kalau misalnya teman-teman ini udah dikasih ini belum ya materi ini? Oh ya, nanti bisa di atau di Instagram ada juga. Pokoknya Asri. Nah, Art Society Rural and Interconnection gitu. Nah, kita lebih ngomongin tentang isu-isu lingkungan dan juga sosial. Nah, kemudian ini, nah di sini. Oh sorry. Nanti kalau kamu ada tab link ada di sini. Jadi ada blognya, ada podcastan yang sering kita bikin ya. Ada YouTube juga, kemudian podcast SOP saudara ini. Ini yang dulu-dulu, yang sekarang ini podcast pokoknya cangkruk gitu. Nah nanti aku jelasin. Nah ini Asri kalau dibesarkan ini gimana ya? Kayak misalnya mau ngezoom. Nah, thank you. Nah, ini membernya. Jadi membernya itu ada aku, kemudian ada Nafisah, ada Ambawani, kemudian ada Jo, terus ada Nabila, sama ada Mas Wiki yang di situ, suamiku. Nah, aku suka banget formasi ini karena jadi ini tuh gabungan dari orang-orang yang mempunyai komunitas. Jadi udah punya komunitas, ini kayak secondary komunitasnya gitu loh. Gitu. Kalau aku sendiri nggak komunitas ya, aku sendiri kan dosen. Jadi aku join di sini. Nah, ini adalah mahasiswaku yang join BEM juga. Kalau si Amba gitu perempuan pengkaji seni ikut juga, dan memang rumahnya di Gresik Selatan. Nih ada Jutevan, ini SMA-nya SMA Pedalangan, jadi dia seorang dalang muda gitu. Kemudian Nabila juga anak perempuan pengkaji seni kolektifnya, kemudian di Asri. Ikut juga Asri. Kemudian Mas Dwiki Serbuk Kayu juga ikut Asri. Nah, enaknya kami itu enggak mulai dari nol kan. Jadi udah tahu kayak nanti environment-nya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana gitu. Jadi enggak ada istilah perkastaan. Bahkan saya sama itu ada mahasiswa saya, ya kita ngomongnya setara. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Jadi enggak ada yang lebih senior atau apapun. Jadi kita benar-benar sharing. Oh ada program ini nih cocok nih buat Asri gitu kita bikin. Biasanya mereka juga misalnya perempuan pekaji seni ikut grand ini. Nanti Asri juga ikut juga ikut. Jadi akan biar menambah apa ya, menambah peluang gitu. Ini kontaknya ada di sini gitu. Nah, aku sendiri di Asri ini sangat nyaman karena pertama memang Asri ini apa ya? Asri ini benar-benar daerah tempat tinggalku gitu. Yang aku juga pengunjung bukan pengunjung, pendatang di sana, dan juga akhirnya berkolaborasi sama orang yang memang teman-teman yang tinggal di situ. Jadi kalau kopdar dekat gitu. Dan juga memang di Gresik Selatan di Gresik itu juga banyak teman-teman yang mulai mengarsipkan dan menjadi database untuk daerahnya masing-masing. Nah, salah satu yang kami lakukan ini ada wayang limbah. Ini juga lawatannya itu histeria juga gitu. Nah, waktu itu kita ngomongin isu lingkungan ya. Kita bikin wayang dari limbah. Jadi anak-anak mewarnai wayang gitu, kemudian presentasi, terus nanti nonton bareng wayangnya. Dan wayangnya ini juga kisahnya itu tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada buto yang marah karena lautnya dikotorin, karena hutannya dibabat habis kayak gitu. Nah, ini yang kami lakukan.
Nah, terus ini Instagramnya Asi Art Society. Nah, ini yang paling random sebenarnya, yang paling random. Jadi kita eh, sesuatu yang kita sukai itu akan jadi long last. Kita sukai, bikinnya gampang, seru, bikin bahagia, ya, ya akhirnya ya seru-seru aja. Kita mulai dari yang seru-seru gitu. Nah, jadi di awal-awal podcast ini nih ada yang ngomongin sorry ini ngezoom. Ini cerita lebaran, ada yang mimpi tembus togel, wayang dari kulit manusia. Jadi yang kayak yang penting tuh kan pokoknya cangkruk kan, karena Surabaya ini ayo ngopi. Gas. Ngopi itu bukan berarti minum kopi ya. Sharing ya gak sharing gibah. Ya nongkrong. Nah gitu, jadi ngomongnya bisa ngalor ngidul gitu. Nah ini narasi menuju gerbang isekai, kayak gitu-gitulah. Gitu, jadi jadi jangan langsung yang tema-tema besar gitu, ya kita sukai aja yang kita sukai gitu. Misalnya berkhayal tadi, yang berkhayal, apa aja khayalannya itu mungkin bisa dinarasikan gitu ya, gitu. Bisa dijadikan zin atau apa. Ternyata tembus gitu. 10 tahun kemudian, wah ternyata tembus mimpinya. Dari 100 tembus 7 misalnya, atau 7 dari 10 tembus 7 gitu, misalnya gitu. Nah, ini apa ya? Ini base camp Asri yang saat ini ya enggak rumahku ya lah. Rumahku yang aku jadikan base camp sendiri, dan memang beberapa mahasiswa iya. Jadi ini ada mahasiswaku datang, biasanya banyak teman-teman mahasiswa gitu yang datang menemuiku dan suamiku gitu sampai malam gitu, kadang tidur sana. Pokoknya kalau mahasiswa datang wes gaya kopi sendiri, pokoknya anggap rumah sendiri gitulah gitu. Nah kayak gitulah, jadi ya memang kayak akhirnya tempat jujukannya orang-orang sih kalau misalnya mau ada acara di sini gitu. Dan kalian semua juga kita open banget kok, maksudnya ya gak open itu ya. kalau mau nongkrong bersama ayo gitu. Nah kemudian, karena aku udah menjelaskan kampung tadi, strugglingnya, potensinya, dan apa aja yang bisa kita lakukan dan yang sudah kita lakukan, maka aku akan menambahkan ini. Praktisi, kan kalian tuh praktisi kan pada prosesnya ya. Praktisi, kalian tuh bisa menjadi dosen. Jadi dosen, kayak misalnya aku dosen menjadi praktisi juga, tapi praktisi juga bisa menjadi dosen. Nah, pernah dengar gak praktisi dosen mengajar, praktisi mengajar? Teman-teman, ini adalah program Kemendikbud. Sebenarnya dari Kemendikbud itu visinya mendirikan praktisi mengajar. Jadi teman-teman bisa daftar kalau aku sebagai dosen. Kalau teman-teman, tolong ini di miringin sini, di zoom, mau digedein, ini, oke di zoom gitu, oke, oh oke, jadi kelihatan ya. Jadi teman-teman ini kalau aku dari dosennya, kalau teman-teman bisa daftar sebagai praktisi. Nah dosen praktisi ini nggak memandang gelar apapun, yang penting skill kalian, portofolio kalian, dan lain-lain gitu. Nah, kenapa ada program ini? Agar kalau dari sisi Kemendikbud ya, agar ilmu di ruang akademis itu tidak jauh dari dunia nyata atau dunia kerja atau dunia komunitas yang sekarang kayak gitu. Nah, ini menjadi praktisi mengajar. Jadi program ini mendorong kolaborasi aktif dari praktisi ahli dan dengan dosen. Nah, jadi dari praktisi dan juga dosen itu akan terciptakan pertukaran ilmu, pertukaran knowledge, skill kayak gitu.
Nah, itu juga akan berguna untuk apa ya? Agar mata kuliahnya itu selalu up to date. Jadi enggak jadi kuburan gitu ya. Kadang-kadang tuh apa ya? Kadang-kadang materi ini nanti 2 tahun lagi sudah ternyata update banget, udah berkembang kayak gitu. Nah, ini kolaborasi ini dilakukan dalam mata kuliah yang ditempatkan di ruang kelas, baik secara luring maupun daring. Nah, kenapa ini nih, jadi praktisi mengajar itu nanti akan ada pembukaan, ada penutupan. Ini masih ditutup pendaftarannya, dan kalian bisa mendaftar kapan aja. Bukan, kalau dibuka, kalau dibuka gitu. Nah, nih, aku senang banget dengan program ini karena pekerja seni dapat menjadi dosen praktisi gitu. Pertama, distribusi pengetahuan. Nah, kebetulan praktisi di mata kuliah saya adalah suami saya. Itu yang ada di situ. Nanti bisa sharing-sharing kalau mau jadi tips and trick jadi dosen praktisi gimana, karena memang teman-teman harus mendaftar dan ada pendaftarannya. Kemudian ada itunya, ada apa itu? Ada seleksinya juga gitu. Nah, distribusi pengetahuan. Jadi berdasarkan kepakaran, misalnya teman-teman ahli sastra. Jadi teman-teman makin spesifik itu makin oke gitu loh buat jadi dosen praktisi. Misalnya pengetahuan lokal. Misalnya nih ya, misalnya saya saya dapat mata kuliah cenderamata. Jadi ada mata kuliah souvenir gitu. Saya bisa kayak menghadirkan misalnya oke, yang semester ini ini nih atau misalnya 3 kelas A, B, C gitu ya. Dosen praktisi A misalnya pesisiran, souvenir daerah pesisiran. Yang kedua, yang B itu daerah pegunungan, dataran tinggi. Yang ketiga daerah mana gitu. Itu bisa gitu. Nah, dan materinya itu materi yang benar-benar konteks hari ini. Nah, karena dosen itu kan tugasnya tridharma, mengajar, kemudian meneliti, kemudian mengabdi kepada masyarakat, melakukan aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Memang beda banget saat saya cuma jadi dosen ngajar aja gitu. Saya sempat ngajar aja. Emang benar-benar fokus, kemudian juga sesuatu yang saya sukai dan lain-lain gitu, lebih enak. Nah, portofolio ini juga bisa jadi portofolio kalian gitu ya, memiliki portofolio dan kredibilitas yang baik. Jadi teman-teman kadang-kadang itu apa ya, portofolio dan juga jaringan itu sangat penting karena apa? Saya misalnya nih saya buka kelas, nanti akan ada yang mendaftar atau bisa DM, email gitu ya. Saya bersedia atau saya membidik orang. Jadi misalnya nih mata kuliah sejarah seni rupa gitu ya. Nanti nanti ada pilihannya, ada menunya siapa aja. Ada yang dari Gorontalo, dari apa itu mesti daring kan, online kayak gitu, itu bisa. Nah, memiliki jaringan dengan akademisi itu penting karena lebih enak kalau kita udah punya teman. Jadi kita udah set kelas itu udah ada, oh ini buat kamu, ini kamu kayak gitu. Tapi itu juga nanti akan ada seleksinya juga gitu. Terus ini juga nggak memandang gelar. Bisa S1, bisa anak SMA atau apa, yang penting praktisi, lebih ke praktisinya itu. Value-nya apa? Ini hanya dilaksanakan 12 jam maksimal. Maksimal 12 jam itu bisa dibagi 4 sampai 8 pertemuan. Jadi bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam atau 3, 3, 3, 4, 4, 4 gitu. Pokoknya 12 jam. Dan ini biayanya fee-nya 900.000 per jam, ini dibayarkan oleh Kemendikbud, maksimal 3 mata kuliah, 1 orang maksimal 3 mata kuliah dan dapat dilaksanakan secara luring dan daring
Jadi misalnya nih, ya teman-teman ya, jadi dosen ya, jadi praktisi, dapat 3 mata kuliah, gitu. Berarti kan 12, misalnya satu mata kuliah 12 jam, 10 juta. Berarti kan satu semester dapatnya 30 juta. Itu semester genap, semester ganjil. Semester ganjil nanti dapat lagi, misalnya nih, yang bermimpi, tolong mimpi ini dong. Jadi setahun bisa 60 juta tuh. Gitu. Nanti ahlinya apa? Bermimpi. Wah, mantap ini ilmu tasawuf misalnya kayak gitu. Ya, gitu. Jadi nggak kerasa, tapi enaknya itu kalau ngajar itu nggak harus kita ngomong selama 12 jam gitu, nggak. Ngomongnya sekali misalnya metodenya kan banyak kan, ada yang mungkin ngobrolnya setengah jam bikin games, atau ya nggak apa-apa suruh nonton film, terus tugasnya presentasi, nah kayak gitu. Jadi bukan yang kita ngomong terus tuh, enggak. Jadi kalau aku juga belajar dari teman-teman praktisi, ada permainan gini nih, ada games gini, enak ya. Jadi mahasiswa juga fun, kemudian ketemu orang baru, nggak itu aja, seperti itu. Jadi teman-teman di sini, makanya aku tadi tanya, apa yang kamu sukai gitu, apa bidang kalian. Nah itu bisa banget untuk join ini, karena memang perkembangan sebuah desa kota itu nggak lepas dari praktisi yang ada di situ, pelaku budaya aktif, kemudian akademisi juga. Jadi bisa melebur dan kita bisa bikin apa aja di sini gitu. Nah, kesimpulan mempertahankan dan budaya suburban itu ya inilah, ini cuma itu ya, syarat aja sih. Jadi kesimpulannya adalah ya mulailah dari apa yang sadarilah akan masalah. Jadi menyadari bahwa ada masalah, kesenjangan sosial dan lain-lain, itu juga sebenarnya masalah. Kadang tuh kita udah tinggal lama di situ, tapi kita nggak tahu konteks daerah itu, nggak tahu sebenarnya ada masalah di situ, ada sesuatu atau potensi yang kurang digali kayak gitu. Makanya aku pas ngajar juga, itu juga aku mulai dari coba tempat kalian masing-masing. Misalnya nih tinjauan seni gitu ya, seni rupa di daerah kalian masing-masing yang dilakukan oleh pribadi, kemudian kolektif, naik lagi ke taraf-taraf misalnya landmark dan lain-lain sampai nanti bikin zin gitu. Biasanya aku seperti itu. Begitu. Karena aku pengen lebih banyak sharingnya, jadi segini aja gitu ya. Gitu, saya kembalikan ke moderator. Iya, thank you. Itu baru paparan ini ya, generalnya ya. General, yang praktis-praktisnya belum dikasih Iya. tahu ke teman-teman. Yuk, teman-teman tadi udah secara umum dikasih ya, kegiatannya Mbak Wening tuh apa aja, di kolektif ngapain aja, kalau mengajar seperti apa ya. Jadi banyak insight yang tadi teman-teman dapat. Nah, kira-kira silakan teman-teman boleh diberi kesempatan untuk merespon kira-kira apa yang paling relevan, apa yang ingin diketahui. Sama tadi ada ajakan untuk bergabung ke ini ya. Praktisi mengajar. Iya. Kalau mau ditanyakan mungkin tadi ada yang waduh kayaknya tertariknya apa. Pertanyaan juga nggak apa-apa. Respon, nanya silakan. Oke, boleh. Oke. Santai. 1, 2, ada lagi? Ya. Oke, itu sih saya tertarik tentang praktisi mengajar tadi kan. Nah, untuk saya yang usia semesternya masih muda gitu kan, apakah misal kalau saya ngikutin praktisi mengajar itu bisa merekognisi beberapa mata perkuliahan yang misal saya nggak perlu, ya itu rekognisi, saya nggak perlu ikut kuliah yang sedang saya ikuti, tapi saya baliknya ke mengajar itu loh. Ya konversi gitu loh, rekognisi. Gimana? Jadi Misalnya nih,
misal saya ikut gitu kan, tapi saya juga ada beban perkuliahan juga kan yang harus saya ikuti, misal 24 SKS. Nah, apakah dengan nggak bisa dikonversi, different, beda program. tapi kalau emang masih kuliah, apakah bisa? Bisa aja kalau kamu memang nanti kan ada itu seleksinya tuh portofolionya usianya berapa, kemudian sudah menekuni bidang ini. Misalnya kamu masih kuliah tapi ternyata kamu udah 10 tahun dari SMP jadi dalang, nah gitu itu udah beda gitu kan, udah praktisinya gitu, itu bisa. Yang penting ada syaratnya itu, ada portofolio itu nggak hanya portofolio ya, maksudnya pernah melakukan apa saja, dan fokus atau dapat apa ya, memiliki pengetahuan di bidang tersebut secara praktis gitu, secara praktis gitu. Udah aja sih. MSIP ikutnya itu bisa konversi. Itu ya, itu udah beda lagi. Kan tadi kan konversi kan? Iya, Itu ya, dikonversi ya. konversi. Belum punya haji. Dorong. Apa yang dorong? Itu ininya tombol. Apa emang habis baterai? Iya nggak bisa. Ini aku pinjemin nih. Tapor Mas Ilham. Oh iya. Coba balikin. Otomatis semua. Kembali kali. Otomatis semua. Jadi mati. Kurang dekat kalau ini. Ini nggak mati sih, nggak tahu juga ini mati nggak. Mati ya? Speakernya masih mati semua. Mati sih. Mati semua. Masih mati semua, Mas. Iya semua. Lanjut nih. Nanti dari sana. Receivernya. Sejak kapan lo? Tadi kamu baru Iya. Cek. Oke. Tes. Komputernya ngeselip. Oke, mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa praktek artistik kampung ya. Lebih kan ya kan sederhananya kan itu seperti aktivasi di ruang publik kan. Nah, semisalkan saya teringat waktu itu ada forum bahwa yang dapat merekatkan publik itu sebenarnya salah satunya itu ada ingatan kolektif. Iya. Nah, sedangkan misalkan di suatu daerah itu nggak ada ingatan kolektifnya, terus background warganya itu bermacam-macam, dan itu bagaimana misalkan untuk memantik warga, karena di suatu kampung misalkan itu ikut budayanya kampung situ, ikut budayanya kampung sini, dan itu menggelontorkan uang berjuta-juta tapi nggak ada esensinya. Itu kan menjadi suatu hal yang disayangkan. Menjadi suatu hal yang disayangkan ketika harus mengikuti budaya A, budaya B, sedangkan misalkan kampung C itu nggak punya budaya. Nah, itu cara memantiknya bagaimana? Apakah dari suatu permasalahan di warganya, atau misalkan dari background warganya, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik. Misalnya ini nggak ada ditelusuri ya dari nenek moyang, mbah, jangan lupa, ya gitu ya. Misalnya nggak ada ya. Aktivasi itu apa ya? Aktivasi itu butuh sesuatu yang menarik, konstan, yang dilakukan, kemudian apa ya, mampu dilakukan lah. Misalnya kalau dipaksakan juga akhirnya malah ngebosenin, atau kita bisa aja kayak memiliki budaya baru, karena di tinjauan seni saya juga sebutkan budaya-budaya baru yang ada di kalian, atau
yang ada berseliweran di FYP kalian, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya ada tuh kayak skena-skena apa, itu kan sebenarnya bagian dari budaya baru sekarang juga kan. Jadi skena coffee shop beda sama skena apa gitu. Itu juga lucu dipelajarin. Menarik banget gitu. Apalagi kayak Gen Z, ayo ngomongin zodiak apa mereka lebih aktif lah. Kalau memang populasinya lebih banyak anak muda dan suka dengan itu, ya udah yang penting aktif aja. Itu akan jadi budaya baru 100 tahun kemudian, misalnya ada ingatan seperti itu. Nggak masalah gitu. Dan sebenarnya ada beberapa yang disayangkan, tapi karena sukses ya aku nggak menyalahkan sih. Jadi misalnya studi kasusnya di Madiun nih, di Madiun itu sebenarnya juga kalau mau digali itu banyak. Cuma kan untuk menggali kan butuh dana dan butuh meluangkan waktu, dan ini digaji nggak, perisatannya gimana gitu. Nah tapi mereka nggak mau repot, jadi langsung aja imitasi. Jadi kota imitasi. Jadi kamu akan menemukan Ka'bah. Pernah ke Madiun nggak? Ada menemukan Ka'bah, nanti belakang dikit ada Menara Eiffel. Kalau nyebrang itu ada patung Merlion, Liberty, gitulah. Pokoknya keliling dunia tanpa paspor dan visa. Nah, sebenarnya sih ini apa Pak Wali Kota memfasilitasi ini supaya mereka-mereka yang belum pernah keluar negeri bisa menikmati itu sih, gitu kan. Awalnya. Tapi karena lama-lama juga rame, orang-orang juga suka, bahkan teman-teman dari Surabaya, temanku waktu main ke situ mencium Hajar Aswad, crack gitu. Jadi ya emang dijadiin meme aja gitu. Akhirnya ya seru juga, tapi belakangan ini overall terlalu banyak sih, sampai alun-alun aja ada Monasnya. Tuh ngapus gitu loh. Oke lah kalau misalnya satu kawasan aja, ya jangan semuanya gitu. Itu aja sih. Gitu. Tapi memang riset itu pertama memang ada apa ya? Nggak mudah juga karena sekarang kulturnya beragam. Nah, ini yang belum saya ceritakan sampai lupa. Ini teman-teman ya, waktu kejadian ini, mana ya? Yang itu, yang Asri, yang foto tadi. Yang wayang limbah. Nah, waktu ini di sini itu di Punden Sentono. Jadi kayak ada tokoh bernama Raden Sentono gitu. Tapi di lingkungan ini di Kedamaian, nama kecamatannya Kedamaian. Di situ banyak sekali masjid. Terus speakernya itu luar biasa kencang. Dan sebenarnya ya apa ya? Ya gitulah ya. Gitu banyak. Jadi speakernya bersaut-sautan, bahkan ngaji sehari 24 jam mungkin bisa itu gitu. Jadi waktu menayangkan ini juga butuh pendekatan ke warga juga. Jadi jangan sampai kita, wah ini apa nih kegiatan asing di sini, atau padahal ini kan daerah, malah daerahnya kan kita menumbuhkan kesadaran daerah gitu. Jadi jangan sampai kita ada gap dengan warga. Jadi warga dilibatkan, misalnya ke posyandu, anak-anaknya mau nggak ini ada ini, atau ke ya pemangku adat di situlah, yang sing duwe kersa, yang punya power, bukan punya power sih ya, yang sebaiknya disosialisasikan. Ini juga nggak hanya tantangannya juga apa karena saking banyaknya speaker itu gitu. Nah itu, jadi punden ini juga banyak punden yang nggak terawat. Ini lumayan terawat. Terus kemudian ada case di Darjo apa mana ya, Darjo. Capek-capek riset, terus banyak
patung-patung Dewi siapa kayak gitu. Ternyata waktu itu banyak lagi hot-hotnya itu loh, kayak patung dijilbabin ya gitu. Dihancurkan ada juga. Jadi di Unesa sebenarnya Unesa sama Citraland itu dulu ada patung bagus banget. Patungnya itu cewek sama cowok kayak balet gitu loh, kayak dancing gitu loh, dancing dengan lekuk tubuhnya gini. Bagus, it's beautiful, it's beautiful. Kemudian ditutupin kayak kain putih, setelah itu hilang gitu. Terus beberapa karya patung di tempatku juga gitu. Jadi kan aku ada mata kuliah patung nih waktu kuliah yang kayak potret gitu. Jadi patung itu dihancurin sama temanku sendiri gitu. Itu ada waktu itu. Nah, itulah juga tantangan bagi kalian gitu ya. Kadang-kadang kita udah capek-capek riset, ternyata masyarakat gak menerima atau apa gitu. Jadi lebih baik smooth apa yang bisa kita lakukan, ya melamun. Kalau bisa melamun ya melamun, kemudian manifesting dan lain-lain gitu. Cik. Oke, selamat malam Mbak Wening. Mau tanya nih, tadi mengenai daerah suburban. Aku mau tanya, daerahku ini kan di Bekasi ya. Nah, jadi itu juga bisa dibilang daerah industri dan nah itu kota yang istilahnya berkorban agar kota lain terlihat lebih indah. Ya, kayak Gitu. Depok. Nah, ya kayak Tapi Depok masih mending. masih mending. Aneh aja. Iya. Kelakuannya. Iya Bekasi sih banyak. Iya, jadi dari mulai Jakarta, Bogor itu buang sampah ke Bekasi, ke Bantar Iya. Gebang itu. Dan pertanyaannya adalah kira-kira untuk kota-kota yang seperti itu bisa nggak sih untuk memunculkan nilai artistik di dalam kota itu, dan juga karena Bekasi ini tercampur dari berbagai macam budaya. Nah, kira-kira gimana sih untuk menonjolkan bahwa ini tuh Bekasi punya yang sendiri gitu tuh. Gimana caranya untuk menonjolkan itu ke banyak orang gitu. Oke. Yang pertama kan itu ya, budayanya ada banyak gitu ya. Apa yang menarik di situ, atau ada nggak sih gitu? Ada nggak? Ada, sebenarnya banyak yang menarik. Cuman tuh orang-orang bilang pada bilang menyontek karena misalnya di Bekasi ada tari topeng. Nah, itu kayak wah ini kayak budaya Sunda gitu. Terus juga di Bekasi juga terkenal pantun. Wah, ini mah kayak budaya Betawi gitu. Jadi istilahnya Padahal itu juga iya, kreasi dari semua ini kan. ya Gitu. dia kayak nggak bisa nunjukin kalau aku tuh punya sesuatu sendiri gitu loh gitu. Oke. Nah, yang pertama kita harus menyamaratakan persepsi ya. Apa itu budaya? Gitu. Apa itu budaya? Kalau menurut Kuncoloningrat, kebudayaan adalah gini gitu. Nah, saat ini bisa saja oke untuk satu daerah, tapi bisa aja nggak oke, nggak bisa gitu. Kalau budaya diartikan dengan sesuatu yang ada patternnya, diturunkan terus menerus gitu, nggak masalah gitu, meskipun itu budaya baru. Di Surabaya sendiri juga sebenarnya nggak ada motif batik tertentu gitu ya, tapi akhirnya mereka bikin sendiri batik sparkling Surabaya, kemudian batik Semanggi, bisa aja kayak gitu. Cuma yang penggagasnya ini nih maunya apa gitu. Kalau misalnya kamu ingin membangkitkan roh enggak sih, kamu misalnya kamu ingin membangkitkan atau membuat budaya baru juga nggak masalah sih begitu. Misalnya nih kayak budaya baru itu teman-teman mahasiswa kan Gen Z ya, itu aku tanyain apa ya, aku suruh
mereka menemukan budaya baru yang dulunya nggak ada sekarang ada. Apa yang mereka temukan? Pick Me Girl dan Nurul. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ya make sense dengan konteks sekarang gitu. Apalagi yang sekarang lagi Gen Z nggak mau kuliah dan nggak mau kerja sama itu kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita harus menyamaratakan apa itu budaya, siapa yang membutuhkan budaya tersebut atau apa gitu. Jadi lebih baik memulai dari apa yang kita sukai agar long last. Terima kasih banyak. BTW Bekasi bedanya sama Depok apa? Bedanya? Ya. Bedanya kalau di Depok ada universitas, di Bekasi universitasnya kurang terkenal semua gitu. Tapi nggak ada babi ngepetnya kan sama tanda terbang. Mungkin ada karena Bekasi jadi nggak terlalu viral kali ya. Oh, ada cuma ya mending tertutup Oh, iya, lebih iya. kesorot di Depok. Senang. Oke, thank you. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Atau enggak, pertanyaan enggak masalah, menyangga, memberi info baru kayak daerahku nih Mbak, daerahku kayak gini-gini, cerita dong tentang daerah kamu, enggak masalah. Ada yang unik enggak di daerah kalian yang bisa nih kita bikin kegiatan di situ gitu. Nyala. Oke. Ya. Aku mau tanya Mbak, tapi sebelum tanya mau menanggapi Bekasi tadi. Oke. Kok tau nggak kenapa kok Bekasi ini nggak ada budayanya sama kau kan bingung kan? Ya karena sana kan deket Bantar Gebang, ya kan? Nah Bekasi, jadi yang barang-barang bekas itu kalau masukin Semakin ke malam situ. semakin gelap ya. Gelap. Bekasi itu artinya bekas ibu kota. Iya bekas itu. Jadi bingung, nggak ada yang asli kan gitu. Bener di sejarah ada itu. Jadi dulu kan Bekasi itu gabung sama Jakarta. Iya, dulu Bekasi gabung sama Jakarta. Jabodetabek. Ya, Kayak dulu Bekasi. gabung sama Jakarta kan, makanya dulu juga ada puisi yang puisi Khairil Anwar itu yang Karawang Bekasi kayak kalau nggak salah ya. Ya, itu dulu masih jadi satu kesatuan, cuman dipecah pas tahun berapa gitu. Ya, gitu. Oh bekas itu bekas ibu kota. Iya. Pantas gak ada budayanya ya. Kau pulang buat budaya. Iya, sama sih kayak Semarang tadi. Aku tadi ke Museum Lama. Itu Semarang itu apa ya? Asem sama arang. Jadi Semarang. Kalau Bekasi itu ya, wow, gelap. Oke, lanjut. Aku mau tanya, Surabaya itu kan terkenal dengan Crazy Rich-nya ya. Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Semarang itu kan. Ya walaupun banyak orang kaya di Semarang, tapi orang akan lebih kenal Crazy Rich Surabaya, Crazy Surabaya. Nah pertanyaanku Mbak, bagaimana mereka memandang kebudayaan kampung itu? Apakah ya selama ini ya yang Mbak juga praktisi dan juga dosen. Nah, orang-orang kaya itu apakah ikut membangun budaya kampung atau malah tidak ikut membangun atau malah menindas atau menghilangkan kebudayaan kampung dengan berbagai proyek hal untuk kapitalis itu sendiri. Pertama iya itu. Lalu ya aku minta itu sih sama mau tahu cerita bagaimana Mbak membangun awal di kampung dan juga bagaimana nge-mix antara Mbak sebagai praktisi dan juga pendidik, nah kan hal-hal semacam itu di kampus dan juga di kampung. Nah gimana kan itu, karena ya kalau Semarang itu kita beberapa kali untuk membangun narasi ada namanya bukan Semarang doang sih, tapi juga sama akademisi lain itu kuliah bersama rakyat kan itu ada itu. Nah kalau Mbak dosen kan berarti udah nggak hanya
nggak hanya kuliah bersama rakyat tapi kan hidup baru sama rakyat kan kayak gitu. Iya, Nah, iya. aku mau minta itu aja. Gimana, Mbak? Nah, Crazy Rich Surabaya ya. Crazy Rich. Ya, kita semua Crazy Rich sih. Cuma kita nyicil crazy-nya dulu atau rich-nya dulu. Gitu. Rich-nya OTW. Masih OTW gitu. Nah, Crazy Rich Surabaya itu kenapa ada? Kenapa ada? Dari yang aku tahu itu karena dulu kan kalau misalnya teman-teman lihat kapal Van der Wijk itu kan kota yang prestis, itu kan sebenarnya Surabaya bukan Batavia gitu, makanya pelabuhannya bagus banget gitu. Nah itu kebanyakan Crazy Rich Surabaya itu di apa ya, etnisnya Tionghoa gitu, makanya di TikTok banyak kan kayak Cindo, bedanya Cindo Jakarta sama Cindo Surabaya apa gitu. Kalau Cindo Jakarta biasanya, kalau Surabaya ya, mohon maaf kayak ya itu pilihan orang sih, tapi Cindo Surabaya itu sekaya apapun apa ya, tetap patungan, kalau makan ya patungan. Meskipun bareng sama geng ya udah patungan gitu. Jadi enggak yang hedonnya tuh beda gitu loh. Gitu. Kemudian kalau untuk seni sendiri pembangunannya masih belum sih, masih apa ya? Crazy Rich, aku belum pernah mendengar Crazy Rich yang beli lukisan atau apa gitu. Kurasa mereka membangun lewat pajak gitu. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana aku itu ya nge-mix apa tadi? Aduh. Mm-mm. Ya selagi ada waktu, ada tenaga, gas semua. So far ya tentu sebagai pengajar tentu harus selalu up to date, itu pertama. Yang kedua, aku selalu belajar ilmu baru sih. Baik dari ilustrasi, kemudian seni rupa hari ini melalui ya diskusi dengan teman sama Histeria gini dan lain-lain gitu. Kemudian kalau kerja jadi dosen itu kan nggak 9 to 5 di kampus gitu kan, karena kita juga harus ada rekognisi di luarnya gitu loh. Gitu. Jadi itu bisa jadi peluang-peluang baru dan lebih fleksibel begitu. Jadi memang dosen itu selain mengajar, pertama harus meneliti setiap tahun, harus ada penelitian yang dipublikasikan, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi kayak mengumpulkan komunitas tertentu, tanya problemnya apa, kemudian kita bikin baru obat lah, kayak obatnya lah gitu. Contohnya nanti yang akan saya lakukan yang paling deket AI, misalnya kemarin sih ada tawaran, nggak tawaran sih, masuk di timnya temanku. Jadi ketuanya temanku itu guru-guru MGMP gitulah gitu. Karena mereka problemnya apa dulu nih, jangan sampai kita udah bikin modul gini ternyata nggak pas sasarannya gitu. Kita nyasar dulu sasarannya siapa, problemnya apa. Ternyata guru-guru itu banyak yang belum paham AI, padahal AI itu kalau di untuk guru pengajar itu benar-benar membantu buat ya cuma bukan penunjang yang biasanya itu apa? Penunjang
ya kayak misalnya RPP, RPS, ya seperti itulah, apa menunjung. Enggak juga sih, pokoknya yang nggak penting itu loh, apa Yang nggak penting. ya nggak penting, apa sih namanya, tiba-tiba aku lupa kosakata. Pokoknya membantu sesuatu yang gitulah gitu. Kemudian bulan depan di Canjin bikin batik di sana, mengajarkan orang-orang bikin batik. Kemudian ada lagi yang rumah UMKM 96 itu, jadi ada di Surabaya itu ada komunitas juga tapi mereka lebih fokusnya ke UMKM gitu. Nah, saya masuknya ke sana nanti brandingnya, jadi nggak melulu ini aku orang misalnya Asri ini memang ini ya, Asri ini kan memang fokusnya di Gresik Selatan dan isu-isu lingkungan, tapi nggak semua ya ini aja, tapi juga tergantung pangsanya siapa, tergantung masyarakatnya siapa yang akan kita tuju. Jadi seperti itu. Itu ya, tadi Ajis ya, udah terjawab belum Ajis? Oke. Ini yang perempuan belum ada yang merespon. Dari Atau mungkin tadi cerita aja, Pakil. nggak apa-apa. Ditunjuk aja Mbak. Pengen siapa yang cerita? Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba. Oke ya, kamu aja yang kotak-kotak. Mbak kotak-kotak. Nah, siapa? Nama aku Aulia, Mbak. Mbak mau tanya, sebenarnya jadi dosen sama dosen praktisi itu lebih nguntungin mana sih, Mbak? Praktisi. Oh, praktisi. Kenapa tuh, Mbak, alasannya? Lihat di Twitter #jangan jadi dosen. Iya. Langsung. Maksudnya ada perbedaan yang mendasar banget gitu nggak sih, Mbak? Ada Apa? penghasilan dari Selain 2 jam penghasilan? kan di sini. Iya, per jam 12.000. Ini kamu 1 semester bisa dapat 30 juta loh. Makanya kamu dekat dosen siapa atau berkenalan sama siapa, nanti bisa tiktokan kayak aku bisa nih mengampu mata kuliah ini gitu, bantuin mata kuliah ini gitu. Dosennya juga enak, praktisnya juga enak gitu. Teman-teman yang mahasiswa juga seneng, seru banget gitu. Udah terjawab. Enggak usah daftar aja, soalnya banyak kok yang itu, yang penting lolos seleksi. Apa? Enggak, harus praktisi. Harus menguasai skill tertentu atau pengetahuan tertentu. Jadi misalnya nih aku ngomongin keris nih ya, cendramata, sejarah keris. Siapa nih di sini yang praktisi ini, siapa yang paling memungkinkan untuk ngomongin keris, yang benar-benar tahu tentang keris, terus bahan-bahannya, kemudian semiotikanya gitu. Misalnya di semiotik ya kayak gitu. Atau aku ngampu semiotik, siapa nih yang paling peka yang memang risetnya semiotika tuh banyak banget gitu. Ada. Ya. Gitu. Bisa ya? Bisa yang penting lolos seleksi. Gitu. Ya, gitu. Nanti kamu kalau milih rumpun ilmu tertentu gitu. Jadi aku pernah, kan aku ada yang ngajar bahasa juga kan. Terus aku masukin suamiku tapi nggak keterima juga. Jadi bisa. Misalnya ini aku melamar ternyata nggak berjodoh gitu. Begitu. Tapi ini sangat possible. Tapi juga gitu, kalau muda saingannya banyak gitu, tentu saja kamu tahu. Tapi temen-temenku banyak kok yang, loh apa ini
Untungnya kalau misalnya teori sih gak masalah gitu. Oke. Kawa-kawa sayang, dimatiin dulu ya, sama Bebe dulu. Oke. Siapa lagi? Ini yang di depan-depan. Belum respon. Atau mungkin suka duka. Kisah-kisah dari Kudus. Kisah percintaanmu mungkin aku bisa baca sih. Atau mungkin kamu sebagai perempuan atau apa gitu, ngobrol aja. Apa ya? Saya kan dari Kudus ya. Kalau di spesifik di desa saya, di tempat saya tinggal sih enggak. Mbak aku jualannya sop, soalnya sop kebo. Oh. Kalau spesifik di desaku sebenarnya nggak ada kegiatan apa ya, produk-produk si artistik apa sih, kayak sepi-sepi aja. Kayak kalau dulu waktu masih aku kecil tuh kayak sering ada pergelaran ketoprak, terus kayak ada wayang atau apa gitu. Gitu sekarang tuh udah nggak ada gitu. Dan kayak dulu kan di matkul-matkul awal kuliah gitu ada banyak penelitian soal ya folklore gitu. Kayak pengen mencoba mengulik desa sendiri, tapi mencari narasumber tuh ternyata nggak ada gitu. Saya kan nanya ke bapak saya, bapak aja tuh bilang kayak sini mah nggak ada, orang-orangnya tuh yang tahu gitu-gitu udah pada meninggal, udah sini udah kayak nggak terlalu apa ya, budaya-budaya gitu udah nggak kayak sakral atau apa kayak gitu. Tapi di Kudus sendiri banyak kayak komunitas-komunitas apa, kayak misalkan di Kampung Budaya itu kan ada Kampung Budaya Pijiwetan, itu mereka aktif banget ngadain kegiatan-kegiatan gitu, termasuk di Histeria Cabang Kudus. Histeria Cabang Kudus. Enggak cabang di Kudus. Itulah yang bikin rame ya itu mungkin sama apa ya pentas-pentas teater paling gitu. Kalau folklore banyak, kamu mau folklore di apa rumah aja? kamu apa? Folklore di rumah kamu, Di rumah tempat tinggal kamu. Keren. Iya. Mungkin ini sih. Ya Menara Kudus itu fokus itu ya aku jadi ngomong apa ini pintu yang kalau di oh iya itu kalau di Menara Kudus itu kan ada gerbang. Saya asli Kudus ya. Makanya Ngaku Bekasi asli. Neneknya ya Kudus. Neneknya ada di Kudus. Kudus KW atau Bekasi KW ini? Ya, apa tuh tadi ngomong apa sih? Di gerbangnya itu ada namanya tuh Apa nyebutnya? Kalau cokro, kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan pejabat lewat pintu itu nanti dia akan lengser. Ya. Ya, kalau terbukti kalau dia itu pemimpin yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pemimpin lah, gitu. Langsung lengser dia. Tuh. Ya. Iya dong. Iya. Ya, ada beberapa tentang folklore ya. Yang pertama, folklore itu menarik banget untuk diulas karena sebenarnya budaya kita yang paling asli itu ya folklore mulut ke mulut yang paling asli. Karena apa? Kalau dulu ngomong salah dikit kan bisa gitu kan ya, tapi kalau dibuat cerita Dewi siapa nanti kalau kesini itu karena kutukan apa gitu. Aku juga menugaskan waktu itu mata kuliah ilustrasi, aku menugaskan teman-teman mahasiswa buat
bikin cerita tentang folklore di daerah masing-masing. Jadi mereka harus wawancara dengan orang-orang pemangku adat di situ gitu. Memang itu justru itu yang aslinya gitu. Itu menarik banget, banyak juga gerbang-gerbang goib apa-apa. Jadi kan waktu kita jadi apa ya? Jadi cerita itu kan ya asik aja untuk dibaca, dipelajari. Ternyata ada kesamaan, similaritas. Bahkan di beberapa daerah aku rasa juga banyak tempat-tempat portal portal itu ya, portal ajaib itu ada di Kediri, di Madiun Selatan gitu juga ada. Dulu aku sering ikut kelas yang lintas disipliner, waktu itu ngobrolin tentang pesisir dalam sejarah gitu. Di Madiun Selatan itu juga ada daerah yang seperti itu. Dan emang aku ingat banget, aku dulu pas kelas 3 SD disuruh guruku sejarah buat nanyain tentang sejarah tahun 45 gitulah ya. Waktu itu alhamdulillah nenek sama kakekku sudah belum meninggal gitu. Jadi waktu itu ya diwawancarai aja buat tugas, tapi aku masih ingat banget pertanyaanku dan jawabannya. Waktu ada Belanda gimana gitu. Mbah gimana mbah waktu iya wong Londonnya ganteng-ganteng. Jadi aku pas meteng dilus-lus njajah kok ngelus-ngelus wong meteng gitu kan. Dan sekarang wow, harusnya aku tanya yang lebih detail gitu. Apakah mereka benar-benar dijajah gitu. Nah kayak gitu, seperti itulah. Mungkin kamu ada Yang Kudus sudah terjawab atau masih ada? kamu lihat drakor nggak sih? The Revenant lihat? The Revenant. Mana aja itu ada profesor folklore, jadi ahli folklore. Jadi bisa aja nih nanti aku mata kuliahnya tentang ilustrasi folklore, yang aku rekrut adalah praktisi folklore misalnya, itu bisa. Atau diundang jadi narasumber gitu juga bisa gitu. Makanya penting banget buat sekarang itu kayak skill pengetahuan itu nggak cukup, jadi memang harus interconnection sama orang, berjejaring, terus membuka peluang bergaul seluas-luasnya seperti itu sih gitu. Ada yang ingin kamu sampaikan atau selama ini tentang kretek mungkin gara-gara ini? Enggak sih, saya cuma apa ya, karena di desa saya sendiri ya, itu kan tadi masih sepi-sepi aja kan. Saya pengennya ya apa sih? Ya kan kalau misalkan kita kemarin ngobrol-ngobrol sama praktisi-praktisi di kampung yang lain juga, ya membangun apa ya, kolektif atau gerakan itu kan kalau misalkan ya belum ada gitu ya dari kecil itulah. Saya pengennya sih kayak kata Mas Aziz kan ngayal ya. Saya sih ngayalnya tuh dari lingkup terkecil yakni keluarga lah. Kayak di rumah tuh saya yang punya yang suka baca buku tuh cuma saya. Jadi saya mau coba menularkan itu ke ponakan lah seenggaknya, dan pengennya nanti entah kapan belum tahu. Kayak pengen dari kayak taman baca dulu gitu di rumah gitu kan, nanti ekspansi ke skala yang lebih luas itu lah, biar rame lah, ada kegiatan itu loh di desa sendiri. Kamu bikin narasi aja. Sebenarnya ada alien. Randa terbang kan kayak di Depok gitu kan, terkenalnya gara-gara itu. Good start for you gitu. Tapi di keluarga masih ada kayak selamatan, menikah dihitung harinya. Kalau bersih desa masih ada bersih desa. Itu masih sih. Kalau bersih desa biasanya undang apa? Wayang apa dangdutan apa? Di balai desa udah. Hah? Apa? Wayang. Wayang ya. Kebanyakan wayang. Masih berbudaya ya. Insya Allah. Bekasi katanya. Iya, soalnya there was a time gitu ya,
ada masa dimana kita ngomongin misalnya menikah lah. Aku dulu soalnya lihat wayang itu sering karena sering ada pernikahan. Kalau menikah hiburannya wayang. Berarti kalau ada orang menikah terus hiburannya wayang, berarti dia itu minimal lurah ke atas lah gitu. Nah, cara flexing tiap generasi beda-beda gitu ya. Gitu. Itu sering banget dan kerasa banget sekarang udah hampir nggak ada sih kayak yang undang wayang gitu. Dangdut Mbak biasanya. Ya, yang dulu. Soalnya ya mahal juga, mahal. Ya mungkin ya kita kehilangan, ya mungkin ya kekurangan uang aja. Ya semakin hari kan nanti akan semakin berubah ya. Kebudayaan juga akan mengikuti bergeser, pasti akan ada pergeseran. Makanya arsip-arsipasi itu penting. Jadi ya apa yang terjadi di 10 tahun ini, 10 tahun depan, itu akan berguna sekali untuk generasi berikutnya. Gitu. Jadi misalnya dari ini ya, kegiatan ini kan ngelamun. Ternyata doi beneran setahun dapat 60 juta. Ini kemudian dia bisa eksplorasi apapun nanti kan tercatat dalam sejarah histeria nanti. gitu. Oke. Ada lagi yang mau berbagi soal daerahnya? Oke. Mbak Alia. Mikrofonnya. Halo Mbak, nama saya Alia. Ya. Saya dari Bandung. Bandung ini kalau ngomongin soal budaya menurut saya cukup menarik karena Bandung tuh di awalnya emang di awalnya tuh emang punya budaya yang cukup kuat gitu. Maksudnya dari ada dongeng atau folklore Sangkuriang dan lain-lain, lalu juga ada sejarah Bandung Lautan Api. Lalu kita juga di sekolah-sekolah kita juga rata-rata masih sekolah yang modelannya zaman Belanda yang masih ada batu-batunya gitu. Cuman saya rasa semakin kesini Bandung tuh justru semakin nggak punya identitas gitu. Selain kafe yang lucu-lucu atau selain something yang Instagramable gitu. Dan menurut saya semakin kesini Bandung tuh cuman semakin ngasih makan Gen Z aja gitu. Budaya-budayanya tuh udah hilang gitu. Ya, bekas-bekas sejarahnya juga udah semakin hilang gitu aja sih Mbak. Udah sharing aja. Terus pertanyaannya atau cuman sharing aja iya gitu. Iya. Tapi lebih Instagramable gitu ya. Iya gitu. Terus gitu. akhirnya jadi cukup disayangkan gitu karena Bandung kan sebenarnya ibu kota provinsi. Dia juga ya itu semakin hilang budayanya, semakin hilang identitasnya. Jadi saya juga sebenarnya kalau misalnya ke Bandung tuh bingung juga kalau mau wisata budaya atau misalnya wisata sejarah selain ke Asia Afrika yang udah semakin lagi-lagi Instagramable Gen Z, Braga juga semakin lagi-lagi Instagramable Gen Z. Terus saya juga jadi bingung gitu sebenarnya Bandung tuh mau dibawa kemana sih? Maksudnya Bandung tuh sebenarnya cagar budayanya tuh apa? Itu semakin hilang gitu sih, itu Mbak. Tapi Dilan, ya betul Dilan. Oh, tadi Alia 2024 gitu ya. Gitu. Oke. Bandung. Kota yang menarik Bandung. Bandaranya tuh masih beroperasi nggak sih? Bandaranya sekarang kan udah dipindah ke Kartanegara itu yang untuk internasionalnya. Jadi kalau yang di Bandara Huseinnya paling buat pesawat baling-baling atau pesawat TNI aja. Alia sendiri ini Gen Z atau milenial? Bingung, gimana ya? Tapi maksudnya apakah bener nggak sih atau masih ada banyak kok Gen Z yang nggak seperti di citra yang ada di sosial media, mungkin Gen Z yang lebih suka sesuatu yang otentik, yang mungkin jadul, dianggap jadul. Tapi gitu. sebenarnya di Bandung juga jadul-jadul gitu tetap jadi tren juga sih Mbak, kayak vintage gitu atau kita hunting ke pasar-pasar gitu. Itu
Gen Z atau milenial ya nggak tahu sih, tapi gitu sih. Kalau misalnya menurut saya Bandung tuh dia kayak lumayan kebagi dua antara yang kekinian yang Gen Z banget sama yang vintagean gitu gitu. Skenanya beda lah ya. Iya. Oke. Ya menarik sih, menarik untuk ulik lagi gitu. Karena memang setiap zaman pasti ada sesuatu yang terarsipkan di situ yang ada dan berbeda gitu. Itu sih. Terima kasih. Thank you sharingnya. Siapa lagi yang mau beli? Silakan. Halo Mbak, kenalin aku Haidar. Mungkin mau sedikit sharing juga mungkin sama mau minta tanggapannya nanti. Kan aku asli dari Kalimantan Kalimantan mana? Selatan. Oh, Kalsel. Nah aku ke SMA tuh di Jawa kan. Aku pindah ke Jawa tuh dari SMA. Nah mesti pertanyaan pertama orang Jawa ke aku tuh mempertanyain tuh kayak tanyain tuh satu Kalimantan. Bahkan aku di Kalimantan Selatan kan, kayak orang tuh mandang orang Kalimantan tuh kayak aku tahu semua pelosok Kalimantan itu tuh kayak gimana. Nah itu kan emang jadi obrolan yang menarik ya. Emang aku juga kebetulan tahu lagi gitu kan. Nah jadi kayak ngeliat lagi kalau kita ngeliat di pendidikan ya, emang kalau ditarik dari zaman SD dan lain-lain tuh kalau masalah budaya yang folklore itu kayak bener-bener gak semuanya belum di merata di setiap sekolah gitu. Mungkin ya folklore itu emang adanya dari mulut ke mulut kan, tapi nggak masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang ya mungkin buat aku ya orang-orang tanya tuh halnya itu terus gitu, itu aja. Nah mungkin buat Mbak yang dari pendidikan gimana sih kayak cerita-cerita rakyat kan emang kayaknya emang harus tetap dilestarikan kan, dan dimulai dari anak-anak kecil dan seterusnya. Mungkin itu sih Mbak. Oke, thank you. Jadi memang kurikulum itu sebaiknya tidak diseragamkan. Jadi dan di kurikulum Merdeka Belajar itu udah mulai dari K13 ya, K13 kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi malah lokal wisdom yang akan diangkat gitu. Jadi saya sendiri juga sedang membuat sebuah modul dan media pembelajaran yang tematik gitu ya, misalnya Surabaya kota pahlawan, Bandung kota apa Bandung? Bintangnya lautan api gitu. Kota kembang ya, kota kembang. Bekasi kota apa? Itu dibuat memang seperti itu gitu. Itu sangat menarik. Jadi kesadaran tentang lokal itu sekarang juga sudah mulai masuk ke materi gitu ya, materi sekolah tergantung gurunya gitu, dan menarik banget gitu. Terus untuk masalah folklore tadi, memang kalau folklore itu kita wawancaranya malah ke janda-janda yang yang kadang itu nggak kita sangka dia tahu gitu atau apa gitu. Itu menarik juga. Kalau teman-teman lihat drakor The Revenant yang folklore-nya profesor folklore itu mereka ya dia lebih sering wawancara orang-orang desa, terus ngobrol-ngobrolin itu seru banget loh untuk diangkat juga. Gitu, ada lagi. Siapa lagi? Sudah terjawab semua ya? 2000 sekarang kok 2023. Oh langsung bicara. Iya. Nobar nanti ya. Bagus filmnya bagus, dan kayak misalnya kita lihat drakor itu kemudian kita bahas ada kelas tersendiri tentang, jadi saya pernah baca buku apa, aku lupa yang mana ya, pokoknya kita itu sebenarnya bukan berpindah dari mitos ke logos. Karena kalau di filsafat kan dari mitos ke logos, tapi dari mitos satu ke mitos lainnya gitu, dari budaya baru ke budaya lainnya. Sama lawan roh jahat gitu ya? Hah? Sama lawan roh jahat ya?
Ya, roh jahat ya. Ya, roh jahat sama ada hantu kelaparan. Kita pokoknya Sama Romi ini. kalau di sini mungkin kita bisa bikin zin ya, misalnya kalian nanti bikin zin hantunya Bekasi apa? Gitu. Hantunya ini apa? Kita bisa, Itu Bantar Kembang. Ada itu. gitu. Itu lucu juga. Jadi mumpung kalian masih semangat kayak gini, bikin aja kayak zin, terus tulisan, satuin, udah. Ya asik deh. Oke. Siapa tuh? Ya. Mikrofonnya boleh ke. Kenalin tak Kuning aku adalah itu menanggapi tadi kan Mas Ega tuh menanyakan perihal Kalimantan ya. Aku sedikit terpantik karena teman-teman di kampus juga kebetulan banyak yang dari luar daerah. Itu tuh kalau ngumpul habis tugas pasti bercandanya gini. Di Kalimantan tuh ada mobil ya? Oh di Kalimantan tuh ada mall ya? Oh ada kuyang. Nanti orang Kalimantan sendiri ngomong, enggak di Kalimantan semuanya pakai kuyang udah transportasinya. Nah, mindset seperti ini kan sebenarnya emang bercandaan, tapi di luar itu ada kebudayaan Kalimantan yang udah kemana-mana gitu, apalagi hal mistisnya gitu kan. Nah bisa nggak sih budaya mistis ini tuh lestari atau terus dipoles gitu kan? Apalagi kayak di Indonesia tuh masih kental banget jualan horor ya, tadi film, tadi cerita, tadi buku atau apapun itu. Oh yang sekarang kesurupan itu ya? Iya, yang Saranjana itu salah satunya kan di filmin juga. Oh iya, Saranjana. Nah, hal seperti ini tuh menurut perspektif itu gimana sih? Apakah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mungkin bisa berbudaya juga, bahwa kan bisnis begitu emang lokal wisdomnya Kalimantan gitu kan? Iya. Jadi seperti apa gitu kan? Tapi di sisi lain bercanda kayak gitu sebenarnya salah juga, karena mungkin bagi sebagian orang itu bercanda, tapi bagi sebagian orang juga itu menjatuhkan martabat orang-orang Kalimantan gitu loh, bahwa Kalimantan adalah pembangunan, Kalimantan maju loh pendidikannya, SDM-nya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Memang kita kan orang timur kemudian sekolah dengan metode barat gitu. Kalau barat itu kan secara umum harus logis, harus dapat dibuktikan. Misalnya kuyang, apakah ada? Misalnya kuyang di Kalimantan ini, di titik ini sama di titik ini, gimana nih bedanya nih kuyangnya nih, gitu. Nah, kalau budaya timur kan enggak, lebih ke ya memang mistis, tapi sebenarnya itu justru kekuatan kita yang luar biasa gitu sebenarnya. Jadi apapun itu, pengetahuan apapun itu ya seperti pisau, bisa buat kita bunuh orang atau kita buat masak, bisa kupas buah atau bisa buat negatif. Positifnya kan tergantung pemakaian kan gitu. Yang jelas kalau aku pribadi menganggap itu artefak kebudayaan gitu. Misalnya dulu nggak ada skincare tapi pakai tusuk tuh kan murah. Nah kayak gitu-gitu sih. Bahkan di beberapa sekarang udah itu kok beberapa ilmuwan udah bisa menteleportasikan satu molekul ke molekul lain di jarak tertentu. Kan kita udah punya santet gitu. Nah gitu. Cuma ya memang cara berpikir orang timur dan barat itu beda, dan pendidikan kita memang pendidikan barat yang awalnya dari zaman Belanda, kemudian pesantren, kemudian sampai saat ini gitu. Udah gitu. Bapak boleh nanggepin dikit aja. Nah, aku mau nanggepin dikit soal tadi kan mistis sama yang barat itu juga mistisnya juga kuat tapi terlogiskan gitu. Oh, iya. Contoh, siapa yang nggak tahu Harry Potter? Harry Potter itu kan orang bukunya tebal-tebal, levelnya tebal, filmnya orang semuanya tahu. Lah itu kan buatannya hal mistis. Itu kan fiktif. Ya tapi kan dibuatkan mistis itu tuh Pak. Orang-orang bisanya ada setan, ada ini apa kakek-kakek apa, nah itu kan dibuat secara cerita. Tapi bagiku yang menarik adalah bagaimana membuat hal yang mistis itu bisa dijadikan sebuah logis. Contoh, kalau kuyang itu orang
kepalanya doang kena gitu. Enggak, kepala sama organ. Iya sama organnya. Oh, jadi kalau dipotong-potong tuh mau bisa aset. Iya. Ginjal, jantung, itu mahal. Nah, maksud ininya, ya dipotong-potong bisa mahal juga. Lalu kalau kita bisa berpikir secara logis dan oke itu mistis ya, kuyang. Habis itu oke kita akan menciptakan alat perang kuyang, kayak gitu. Iya. Yang kepalanya itu bisa untuk jadi alat perang atau apa ya? Habis itu yang mistis-mistis, hal-hal cerita-cerita mistis apa ya? Itu orang bisa ngilang. Oke, berarti ilmuwan Indonesia kita bisa membuat pintu teleportasi ya kayak gimana? Orang ceritanya bisa menghilang. Orang terbang bisa kita buat apa? Alat apa yang bisa ada cairan kita bisa ngegemuin badan gitu atau apa? Jadi aku rasa ya bisa-bisa aja memasukkan itu bisa jadi hal yang terus tapi juga berkembang. Enggak hanya jadi alat untuk membangun kerangka ketakutan sehingga kita sebagai manusia terus merasa tertindas. Jadi kamu nggak mau tertindas sama hal-hal ketakutan itu ya, justru itu kita manfaatkan nih. Iya Mbak, misalnya aku mau ketemu kenalan sama orang Kalimantan. Nggak mau aku bakal kenalan sama orang Kalimantan karena nanti takut kalau orang Dayak diapain dia ini aku nggak mau ke Kalimantan karena takut kalau pulang ke ke Jawa nikah sama orang Kalimantan sakit hati nggak itunya hilang karena cerita kayak gitu itunya tuh nah. Ya. Tapi sebelum melangkah ke budaya timur yang kontroversial yang beberapa ilmu kejawen atau ilmu-ilmu kebatinan itu ada juga yang membutuhkan tumbal hewan atau tumbal manusia dan lain-lain. Dan menurutku as long as tumbalnya apapun ya nggak deserve mati untuk sesuatu kayak gitulah ya pilihan hidup masing-masing tapi pasti kita take a price kayak gitu. Asik dewe gini. Dia berilmu tapi kita nggak bahas ini nanti jadinya ini. Iya. Sastra goib. Tapi menarik loh kayak gitu tuh. Nggak mau kalah. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing yang belum sharing? Oh, coba. Sebagai lokal wisdom mau ngasih penjelasan. Insight. Ya mungkin sini nggak ada yang tahu ya kuyang itu gimana, bentukan gimana dan lain-lain. Kayak deskripsinya tuh masih jauh banget gitu loh. Kayak orang kuyang itu ya dia mau sendiri terbang, bawa organnya dan lain-lain itu tuh sebenarnya enggak. Nah, gimana kalau jalan sendiri gimana? Menarik. Iya kayak enggak, dia tuh maunya mau ngelepasin badan dan lain-lain itu kayak enggak semudah itu ceritanya. Oh maksudnya tuh nggak sampai organnya bisa? Emang lepas semua, cuma tuh ceritanya gini kan kuyang itu tuh bukan orang bukan makhluk gaib, itu kayak emang kita manusia, cuman dia punya ilmu. Nah ilmunya itu bisa ngelepasin badan dia kepala bagian dalam dan badan. Nah itu supaya apa? Mereka kan keluar terbang itu tuh untuk nyari darah segar, darah muda supaya cantik. Nah makanya kalau sekarang ini nggak ada kuyang karena orang udah ada pakai skincare. Tapi kan darah muda tuh selamatkan darah sucinya. Darah muda itu biasanya dari bayi gitu. Nah makanya kuyang ini dianggap jahat karena dia ngincer janin gitu. Nah dan juga satu lagi mungkin yang bisa di highlight kuyang itu tuh orang yang punya ilmu itu nggak bisa mati dengan mudah gitu. Jadi mau nggak mau itu harus diturunkan. Nah jadi kayak mungkin aja sampai sekarang itu masih ada karena emang itu diturunkan secara turun temurun. Itu nambah wawasan. FYI gitu ya. Thank you. Ya, emang ada budaya yang harus dilestarikan, ada yang budaya cukup diasipkan kali ya, gitu ya. Diasipkan saja untuk masyarakat umat gitu lah ya.
Ya, terus kayak lokal. Terus maju. Keren banget. Nah, diskusi malam ini mengalir dan aktif-aktif semua. Oke. Tadi udah banyak yang merespon cerita soal daerahnya masing-masing, folklore di daerah masing-masing. Terus tadi ada janji mau ngebacain satu ya? Iya, Mau iya. ya? Iya. Mau sekarang dipilih oleh Fasil atau gimana? Oke, aku pilih ya. Ada yang angkat tangan. Ya udah yang angkat tangan satu. Yes. Kemudian Maju. yang lahir tanggal 7. Lah, ya. 9 sih. Nanti udah pasti itu kan Enggak mau. Tanggal 27 aja kenapa? 9 ini. Mas Icak maju dulu, Mas Icak biar ketahuan. Satu. Wah, ini aura-aura udah. Oh, berarti cek yang cewek aja yang cewek. Oke, cewek. Kayak Alia Udah boleh satu deh. cowok. Ini ngapain? Apa sih? Di depan. Ya nanti aja Satu-satu. setelah acara Oh, selesai. oke. Masa? Soalnya rahasia ya? Iya. Oh, ya udah deh. Off the record. Oke, jadi ini dua udah kepilih. Setelah kita acara ya, kita berfoto dulu. Sesi kita udah selesai. Kalau ada yang mau ditanya lagi soal project, soal kesempatan-kesempatan untuk menjadi praktisi pengajar, boleh langsung kontak Mbak Wening. Kita foto bareng dulu. Iya, iya. Setelah itu boleh acara bebas. Dan itu ya